Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Kriskolai dengan NIM F5512416. Baik, saya berasal dari Prodi Teknik Informatika dari kelas TIC. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan 8 materi tentang ilmu sosial dan budaya dasar. Materi pertama yaitu pengantar ilmu sosial budaya dasar, di mana ISBD merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengintegrasikan ilmu sosial dan budaya. Ilmu sosial berfokus pada interaksi manusia dalam masyarakat, sedangkan ilmu budaya mengkaji nilai-nilai, norma, dan praktik budaya yang membentuk identitas masyarakat. Nah, ISBD ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan tentang masalah sosial dan budaya yang dihadapi oleh individu dan masyarakat. Baik, materi yang kedua yaitu manusia sebagai makhluk budaya, yang mana pada hakikatnya manusia sebagai makhluk budaya memiliki kemampuan untuk menciptakan, mengembangkan, dan melestarikan kebudayaan. Kebudayaan mencakup semua aspek kehidupan manusia, termasuk bahasa, seni, norma, dan nilai-nilai yang membentuk identitas suatu kelompok. Nah, dalam konteks ini, manusia tidak hanya berfungsi sebagai individu, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar. Baik, materi yang ketiga yaitu manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Nah, hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial yaitu manusia memiliki dua dimensi, sebagai individu yang memiliki keunikan dan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup terpisah dari orang lain. Nah, dimensi individu mencakup aspek psikologis dan emosional. Sedangkan dimensi sosial mencakup interaksi dan hubungan dengan orang lain. Nah, dalam ISBD, mahasiswa diajarkan untuk memahami bagaimana kedua dimensi ini saling berinteraksi dan mempengaruhi perilaku serta identitas seseorang. Materi yang keempat yaitu manusia dan peradaban. Nah, peradaban adalah hasil dari perkembangan budaya dan masyarakat manusia. Ini mencakup pencapaian dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, teknologi, dan organisasi sosial. Nah, dalam ISBD, mahasiswa diajarkan untuk memahami bagaimana peradaban terbentuk dan berkembang seiring waktu. Nah, peradaban juga mencerminkan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat. Nah, serta bagaimana masyarakat beradaptasi dan perubahan lingkungan dan tantangan yang dihadapi. Materi yang kelima yaitu manusia, keragaman, dan kesetaraan. Nah, kesetaraan manusia menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang mereka. Dalam konteks ini, pendidikan ISBD berperan dalam membentuk kesadaran mahasiswa akan pentingnya hak asasi manusia dan perlunya menghormati peradaban. Mahasiswa diajarkan untuk memahami bahwa keragaman bukanlah penghalang, melainkan sumber kekuatan yang dapat memperkaya kehidupan sosial dan budaya. Materi yang keenam yaitu manusia, nilai, moral, dan hukum. Nah, nilai, moral, dan hukum adalah 3 pilar yang membentuk perilaku manusia dalam masyarakat. Dalam ISBD, mahasiswa mempelajari bagaimana nilai-nilai moral dan hukum saling berinteraksi dan mempengaruhi tekanan individu. Nah, pendidikan ISBD membantu mahasiswa memahami pentingnya etika dalam pengambilan keputusan dan bagaimana hukum berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Materi yang ketujuh yaitu manusia, sains, teknologi, dan seni. Ilmu pengetahuan sains, teknologi, dan seni adalah aspek penting dalam kehidupan manusia. Dalam ISBD, mahasiswa mempelajari bagaimana keempat elemen ini saling berinteraksi dan mempengaruhi perkembangan masyarakat. Ilmu pengetahuan dan sains memberikan dasar untuk memahami dunia, sedangkan teknologi memungkinkan penerapan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Seni, di sisi lain, mencerminkan ekspresi budaya dan kreativitas manusia. Selanjutnya yaitu materi ke-8 atau materi terakhir, yaitu manusia dan lingkungan. Nah, lingkungan yang sehat dan berkelanjutan sangat penting untuk kesejahteraan manusia. Mahasiswa diajarkan untuk mengenali peran mereka dalam menjaga dan melestarikan lingkungan, serta memahami dampak dari tindakan manusia terhadap ekosistem. Nah, dalam konteks ini,
Pendidikan ISBD berfokus pada pengembangan kesadaran, lingkungan, dan tanggung jawab sosial, sehingga mahasiswa dapat berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan. Itulah penjelasan dari 8 materi tadi. Kesimpulannya adalah ISBD tidak hanya membekali mahasiswa dengan pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang diperlukan untuk berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.